Jadi keyakinan yang hebat itu adalah keyakinan yang memang ditempa dengan banyak hal. Kita mempelajari keyakinan kepada Allah itu bukan mau lepas dari permasalahan. Justru kita belajar keyakinan kepada Allah karena fakta hidup ini memang tidak lepas dari masalah. Mana ada hidup yang tidak bermasalah? Orang yang tidak bermasalah dengan kehidupan itu cuma orang yang yakin kepada Allah. Selama orang kehilangan keyakinan, gak usah kan kehilangan, menurunnya kadar keyakinan kepada Allah itu udah menjadi masalah. Karena apa? Dia sudah kehilangan harapan. Selama orang masih yakin kepada Allah, selama itu dia kan masih punya harapan. Mau seburuk apapun kondisi hidup yang sedang dialami, selama dia yakin kepada Allah dan tidak berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah, selama itu dia punya harapan. Dan gak sebatas harapan. Innallaha inda auni abdi. Allah itu tergantung keyakinan hambanya. Mau dikasih ujian kondisi yang kayak mana, seburuk apapun, kalau hamba itu tetap mempertahankan keyakinannya, maka Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tapi untuk melihat seberapa kuat keyakinan seorang hamba kepada Allah, Allah akan mengujinya. Am hasibatum an tadkhulul jannah? Apa engkau mengira gampang bisa menemukan kebahagiaan sejati itu, atau surga nanti, kedamaian sejati itu, kesejahteraan sejati itu, atau ketenangan sejati itu sebelum Allah mengujimu dengan ujian yang berat? Hatta sampai para rasul zaman dulu itu saja, sampai ngampunnya itu dengan ujian Allah, sampai tengadah katakan bata nasrullah, ya Allah kapan pertolonganmu datang. Hampir-hampir sudah menyenggol dinding putus asa. Ala fa inna nasrullahi qarib. Jangan takut, jangan sedih Muhammad, pertolongan Allah sangat dekat. Kita kan sering dalam kondisi situasi telur di ujung tanduk itu ya, sering ya. Telur ini, waduh gawat ini, cemana jagakannya biar gak jatuh. Nah ini kan filosofinya, maknanya itu tinggal diterjemahkan dalam kehidupan masing-masing. Kehidupan ini kan sering kita berhadapan seolah-olah kondisi telur di ujung tanduk. Kemudian ketika telur di ujung tanduk, udah di ujung tanduk ini, ditarik balik gak bisa. Kita nyenggolnya pun bingung. Kesenggol bisa jatuh. Masuk nyenggol mau narik ke bawah, mau menyelamatkan, salah-salah bisa jatuh. Maka dilema, betul tidak? Posisi telur di ujung tanduk itu kan posisi dilema. Terus dalam posisi dilema itu ada kekuatan kita bisa menyelamatkan telur. Kalaupun kemudian telur itu selamat, siapa yang bisa menyelamatkan? Kalau kita bisa menyelamatkannya, maka nggak ada istilah telur di ujung tanduk. Betul tidak? Disebut kondisi itu sebagai telur di ujung tanduk karena kita sudah tidak ada daya dan upaya lagi. Betul tidak? Kenapa? Di sini udah nggak ada solusi. Di sini sudah hampa piye, cemana? Dipikirkan di kepala, solusi udah nggak ada. Apa harapan kita saat itu selain yakin kepada Allah? Lah, Abu Bakar dan Rasulullah posisi telur di ujung tanduk ini. Diam aja ngumpet, jangan bergerak sedikit pun. Betul tidak? Sampai dengar kresek, masuk orang kafir di luar gua Sur. Betul tidak? Terus dalam kondisi telur di ujung tanduk itu apa yang bisa dilakukan Rasulullah dan Abu Bakar selain yakin kepada Allah? Hanya Allah yang bisa menolong. Nah, jadi posisi telur di ujung tanduk itu sering kita alami. Dan di situ menunjukkan betapa la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya, sahabat, tidak punya upaya selain Allah. Kalau kita punya upaya, kita udah selamatkan telur itu. Betul tidak? Kalau kita punya daya, kita udah selamatkan. Terus bagaimana? Serahkan kepada Allah. Di titik-titik yang sudah di luar kemampuan kita, disitulah saatnya kita bertawakal. Jangan mau paksa, mau pikir. Terakhir mengi ketip turu pun
Enggak, betul tidak? Lah kalau dipaksakan itu yang kemudian makan tak enak, tidur tak nyenyak. Akhirnya apa? Metabolisme imun tubuh, kekebalan tubuh menurun, penyakit bisa masuk. Cek dokter positif corona. Betul tidak? Gitu. Dan yang mengalami ini apa cuma orang miskin? Enggak. Posisi telur di ujung tanduk ini sahabat, itulah yang disebut masalah. Kalau sudah masalah itu datang nggak pandang bulu, mau kau punya duit atau nggak punya duit, mau rakyat jelata atau pejabat, mau orang miskin atau orang kaya, orang bodoh atau orang pinter, masalah mana pandang bulu. Terus kalau orang pinter itu nggak punya masalah? Punya. Setiap orang di dunia ini punya masalah. Masalah orang miskin kan duit, kan begitu. Lah masalah orang kaya duit juga, betul nggak? Terus kalau orang kaya nggak punya masalah sama duit, punya. Masalahnya duit. Hah? Bukan. Duit yang harus dibagi baik. Sesuai dengan kadar mereka lah ya kan. Jadi terus bagaimana kalau tidak menyerahkannya kepada Allah dengan yakin tinggal Allah? Lah, kalau orang udah yakin dalam posisi telur di ujung tanduk, Allah Maha, tinggal Allah. Biarkan telur itu. Kalau orang yakin kepada Allah, dia tahu Allah Maha Kaya. Akhirnya telur itu jatuh, fatal kan? Kok takut? Kita kan selalu sibuk jaga telur itu supaya jangan jatuh. Kalau situ yakin sama Allah, jatuh kok cuma sebiji, Allah itu bisa datangkan sak tronton nek cuma endok. Betul nggak? Paham ini filosofinya kan? Nah orang yang yakin sama Allah nggak akan pernah takut meskipun telur di ujung tanduk. Dia tahu Allah mah kalau cuma telurnya, betul tidak? Jatuh ini Allah kalau mau bisa datangkan 8 tronton telur. Atau aku yakin Allah mah hebat. Biarkan aja. Setan kan juga visu durina saya cuma nanya mau jatuh tuh ayo cuma nanya ini ngantem di pikiran, nyesek di perasa, gawat kau sekali cuma sama juga seperti yang dialami Rasulullah dengan Abu Bakar. Setan nyerang, ayo mampus mati lagi, ayo Abu Bakar cuma segala macam. Udah akhirnya Allah. Nyawa mereka seperti telur di ujung tanduk, serahkan kepada Allah. Lah, kalaupun telur jatuh, sepersekian detik telur ini jatuh, mau nyentuh lantai. Kalau orang yakin kepada Allah, bisa nggak Allah nangkapnya? Betul tidak? Bisa. Maka orang yang yakin kepada Allah nggak takut. Yang takut mesti kadar keyakinannya yang menurun. Kalaupun jatuh misalnya jatuh opsinya banyak kalau Allah. Satu, mau jatuh sekian detik sebelum jatuh lantai ditangkap Allah sana. Allah mah. Atau Allah biarkan jatuh pecah. Bisa nggak Allah buatnya utuh balik? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fa utuh balik terus. Nanti kita melunggu. Subhanallah. Betul tidak? Atau pecah udah ya udah tiba-tiba tanpa sepengetahuan kita yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, datang telur 8 ton yang habiskannya pun kita kebayang. Itulah ganjaran bagi yang yakin. Artinya kalau terjaga keyakinan dalam kondisi telur di ujung tanduk, kalau pecah gampang Allah buat utuh balik. Itu yang pertama. Kalaupun tidak Allah ingin itu pecah, sepersekian detik sebelum nyentuh lantai ditangkap Allah. Atau yang ketiga, kalaupun pecah, Allah berarti mau ganti dengan yang lebih baik. Dan 3 opsi ini hanya berlaku bagi orang yang yakin kepada Allah.
Kalau tidak, sebaliknya yang terjadi. Ya pecah ya udah, bersera. Tidak ada ganti. Jadi yakin itu memang memiliki keutamaan. Ya, seperti peristiwa Rasulullah dengan Abu Bakar, dan banyak kisah-kisah hikmah yang dalam posisi terjepit, dalam posisi yang mereka tetap menjaga keyakinannya dan menyerahkan diri. Seperti Musa sudah terpojok di pinggir laut merah. Sementara pasukan Fir'aun sudah di belakang. Umatnya, "Cemana ya Musa? Ayo, mana Tuhan? Mana pertolongan?" Galau nggak Nabi Musa? Galau. Sementara Allah masih selalu aja, diam aja. Ini kan telur dah di ujung tanduk ini. Betul nggak? Ini telur dah di ujung tanduk. Musa udah tanya, "Ya Allah, cemana ini? Bagaimana? Kemana kami harus lari?" Allah masih diam aja. Jadi kalau ketika posisimu telur di ujung tanduk, kemudian "Ya Allah, tolonglah hambamu," Allah masih diam aja, kau jangan kehilangan keyakinan kepada Allah. Allah belum menjawab doaku. Kok kau, Nabi Musa, masih dibiarin kok? Apa meneh cuma raimu? Betul nggak? Iya kan? Nabi Musa masih dibiarkan. Perjalanan Fir'aun, Nabi Musa kan lari itu. Itu ada film The Moses. Nah, itu kan film Nabi Musa itu yang bikin orientalis memang. Tapi banyak hal-hal bagusnya. Banyak yang sejarah yang sesuai dengan faktanya, film The Moses itu. Ya. Itu Nabi Musa udah lari. Tuh. Kelang Nabi Musa kan bersama umat, ceritanya kan Bani Israel itu, ya kan, diangkut lewat Laut Merah ke Mesir, kan gitu ceritanya. Dijadikan budak, orang Yahudi itu dijadikan budak sama Fir'aun. Nabi Musa ini kan membebaskan umat Yahudi dari perbudakan Fir'aun, buat piramid, buat rumah Fir'aun, buat kuburan Fir'aun, membuat megah istana Fir'aun. Itu yang kerja orang Yahudi. Maka Nabi Musa ini penyelamatnya orang Yahudi. Mau dibawa balik ke kampung halamannya di Palestina pada waktu itu. Maka lihat peta itu, Palestina sama Mesir itu terpisah dengan Laut Merah. Ngono loh. Jadi singkat kata singkat cerita, kan udah lari ini Nabi Musa. Udahlah, peristiwa tongkat jadi ular udahlah, kita potong ya. Kalau enggak nanti kan panjang ini, pakai episode lantar. Betul ya? Kita potong kompas. Sudah lari sampai terdesak Fir'aun, kemudian mengumpulkan penyihirnya. Itu lebih kurang sekian jam. Betul tidak? Ini kan Musa udah lari duluan, mengumpulkan penyihirnya, pasukannya, panglimanya, bala tentaranya, udah kumpul semua. Untuk mengumpulkan ini kan butuh waktu lama ini. Betul ya? Nabi Musa udah lari lebih kurang jarak setengah hari lah, 6 jam dalam perjalanan. Udah 6 jam Nabi Musa lebih kurang lewat, atau mungkin 1 kali 24 jam. Allah, baru Musa, Fir'aun mulai bergerak ngejar. Tapi Fir'aun udah tahu ini tujuannya pasti mau dibawa nyebrang, kan begitu sih. Oh, maka Fir'aun udah tahu tujuannya, kan telik sandi dia juga di mana-mana. Udah gitu sampai di pinggir Laut Merah, galau Nabi Musa. 6 jam lagi, kalaupun misalnya 6 jam. Atau kita bilang kalau di film The Moses 3 hari jaraknya. 3 hari perjalanan berkuda, baru akhirnya Fir'aun nyusul sampai ke tepi Laut Merah. Kalau dalam film The Moses, menemukan Musa dengan pengikutnya masih di tepi Laut Merah, siap membantai. Jadi selama 3 hari ini Musa galau. Bahkan sebagian umat orang Yahudi tadi ada yang sudah balik lagi kan? Kalau berdiam di sini sama Musa mati kita, betul tidak? Cemana Musa? Aina Rabbuk, mana Tuhanmu? Ayo. Cemana ini? Ntar lagi Firaun sampai, udah jam berapa ini? Udah 2 hari, 1 hari lagi waktu kita bertahan di sini. Kalau kita nggak nyebrang ke sana, gawat kita.
Nah orang-orang yang ini kan posisi di telur di ujung tanduk, ini kan menguji keyakinan sahabat. Ini menguji keyakinan. Orang-orang yang keyakinannya lemah pada waktu itu pasti balik atau lari kemana menyelamatkan diri. Wah kita jangan di sini, jangan ikut. Sementara perintah Allah kepada Musa tunggu di laut Merah, di tepi laut Merah, perintahnya kan tunggu di situ. Nabi Musa kan sampai Nawatona. Titik kumpulnya di sini kata Allah, kan gitu ibaratnya. Kalau dalam film The Moses gitu. Nabi yakin saja kepada Allah, ya sudah gitu. Loh kita suruh di sini nih. Ini laut, gimana kok kita disuruh di sini? Betul tidak? Mbok lari kita ke tempat lain gitu loh Musa. Loh, umat yang ngandalkan pemikiran, nggak ngandalkan keyakinan, pasti nggak terima kalau titik tunggunya itu di pinggir laut. Kita mau lari kemana kalau datang Firaun? Paham ini maksudnya kan? Banyak sahabat dalam hidup ini yang nggak lagi dibutuhkan pemikiranmu, tapi dibutuhkan keyakinanmu. Karena hidup nggak selalu seperti yang kau pikirkan. Ini sebuah kisah yang pelajarannya luar biasa. Di sebagian umat yang andalkan pemikiran, orang Yahudi pinter-pinter kok Bani Israel ya. Wah, golek mati kita nek nggak betul Tuhan masa titik kumpulin nang gini. Iki golek mati jenenge. Nek teko Firaun kita rak melayu nanti, betul tidak? Tapi sebagian yang tetap teguh dan yakin kepada Musa dan Tuhannya Musa, nah kan begitu. Mereka tetap istiqomah. Ya udahlah mati mati. Tapi yang ini kan ngoceh terus itu selama 3 hari. Betul nggak? Berbeket nggak kuping Nabi Musa itu? Berbeket kan. Arak dikon menang cocotmu ya payah, betul nggak ya kan? Ya memang Tuhan juga belum ada sinyal apa-apa. 1 hari bisalah dia tenangkan, udah tenang. Allah pasti punya maksud nunggu kita di sini, udah tenang. Sambil ngomong gitu galau ini. Bu pun Allah pun kok menengahi gitu. Betul tidak? Iya kan? Loh, Musa juga manusia biasa sahabat. Dia juga punya rasa galau seperti kita. Dia juga punya pemikir. Engkau Allah iki dolan nanti gitu. Betul nggak? Mati ki nyawa perkara ini kan gitu. Sambil 1 hari bisa lah, hari kedua udah ditenangkan juga. Tapi hari kedua sebahagian yang memang lemah keyakinannya udah bedal. Aku pikirlah nggak mungkin di sini kita selamat. Hari ketiga belum ada tanda dari Allah. Hari ketiga lebih banyak lagi yang bedal. Ini kalau kita cerita sejarah yang sebenarnya. Yang dibuat nyebrang itu sebagian wis bedal bro. Hari ketiga, pagi matahari terbit, kan begitu. Cuman Musa ini udah hari terik, ya sehari ada yang udah, yang kuatnya hari kuat 2 hari kuat. Hari ketiga belum ada tanda, nggak bener ya. Ada juga yang sudah lari. Hari yang kedua ada yang sudah lari. Bahkan hari pertama yang keyakinannya lemah, udah pastilah lari. Betul tidak? Asli betul Musa. Nah, singkat kata singkat cerita, akhirnya pasukan Firaun sampai di tepi Bahrul Ahmar, Laut Merah. Tinggallah tersisa beberapa orang yang setia. Ya, beberapa orang pun ini yang masih banyak, hitungannya masih ratusan sahabat. Karena yang dijadikan budak Firaun itu diangkut dari Palestina ke Mesir itu kan ribuan orang. Ribuan dijadikan budak, dijajah. Kayak Belanda datang kemari bawa orang Jawa ke Suriname. Ngono lho, ngono iki ceritane. Paham maksudnya? Lah ini Musa dari Suriname memulangkan orang Indonesia, orang Jawa ke Indonesia, gitulah ibaratnya. Singkat kata singkat cerita, udahlah. Barulah disuruh pukulkan tongkat. Kalau dalam film The Moses, Musa itu malam udah putus asa. Malam hari kedua karena apa? Besok Firaun sampai. Sementara Allah belum ngasih sinyal dan tanda apa-apa. Ya Allah mana nih? Gak ada wahyu, gak ada petunjuk. Galau gak Musa? Galau. Akhirnya apa? Tongkatnya itu dicampakkan. Udahlah matilah dicampakkan tongkatnya ke laut, ke tengah laut. Kemudian saking capeknya dia mikir, mati sekaligus lah. Mau lari pun udah nggak sempat, betul tidak?
Sementara Fir'aun dengan bala tentaranya kan banyak, sudah dikepung itu dari segala penjuru. Kalau mau lari dari kemarin, kan gitu sih. Di hari kedua itu kalau mau lari, kalau ini udah malam kedua, udah nggak bisa. Ini udah besok pagi udah sampai. Kalau dalam film The Moses gitu. Akhirnya apa? Udahlah, saking bingungnya Nabi Musa, dilemparkan tongkatnya, setengah berputus asa dia, hampir. Ya udah, tinggal kau lagi, Allah matilah. Tuh. Saking capeknya ketiduran dia. Pagi, gitu matahari terbit, umatnya bangun. Musa bangun. Umat-umat yang setia ini. Ada apa? Lihat, tengok sana. Dia kan masih baru ngecas, baru tangi. Umatnya nunjuk ke arah laut. Tengok. Iya, tongkatmu itu kan, kata. Iya, terus mana itu tongkatku, ini kan belum ngecas ini. Iya, itu tongkatku, terus kenapa? Hah? Wah, gitu. Ditengok tongkatnya nampak. Sementara tadi malam tongkat itu dilemparkan ke tengah laut, betul tidak? Siang itu kok tongkatnya pagi-pagi nampak, artinya laut kering. Jadi jangan selalu memandang mukjizat itu gini tiba-tiba ceplek semua kayak Roro Kidul, enggak ngatur. Otakmu memang paham maksudnya ini kan? Lah kalau film The Moses itu jelas disebut mukjizat itu karena tanpa sepengetahuan dan luar kadar kemampuan manusia. Musa yang nggak tahu dalam film The Moses tiba-tiba laut kering, tongkatnya tuh nancep tengah laut. Kemudian baru turun wahyu, ajak umat nyebrang. Oh, baru dia tahu ini kerjaan tuh bisa bendung lah, sana bendung sini bendung, maka tongkatnya nampak, lewatlah Nabi Musa. Pas gitu, pas Fir'aun itu terbit fajar dan pasukannya pas sampai. Jadi kan telur di ujung tanduk kan? Ini yang kita kan mau cerita ini tadi. Telur di ujung tanduk. Tapi yang yakin tidak pernah dikecewakan. Cerita Musa berlaku untuk semua nabi dalam kondisi terjepit. Untuk semua wali-wali Allah, sahabat-sahabat Allah. Habis Rasul as-sahabah, di bawah sahabat tabi'in, di bawah tabi'in, tabi'ut tabi'in, di bawahnya tabi'ut tabi'ut tabi'in, terus ulama-ulama yang dengan jiwa bersih dan yakin kepada Allah. Cerita ini terulang terus. Maka kita bilang hari ini, orang yang yakin kepada Allah tidak pernah dipermalukan dan dikecewakan Allah. Cuman kan itu diuji kayak gini tadi ceritanya, sahabat. Apakah kita tetap berpegang teguh dengan keyakinan? Musa selamat kok. Tapi Allah sudah melihat siapa yang bermental-mental hipokrit di antara umatmu, Musa. Betul tidak? Yang ikut-ikutnya itu cuma mau cari selamat sendiri. Allah udah tahu ini orang. Loh, sahabat, dengan peristiwa itulah, dengan peristiwa telur di ujung tanduk lah akan nampak mana pengkhianat, mana kawan, dan mana lawan. Betul tidak? Kadang-kadang kalau situ nggak mengalami situasi sulit, situ nggak tahu mana teman sejati yang sebenarnya. Betul tidak? Ini ya sahabat. Kalau kita tidak pernah mengalami masa sulit, kita nggak tahu mana yang sebetul-betulnya tulus sama kita dan mana yang bukan, yang cuma cari aman hidupnya. Betul tidak? Mungkin situasi sulit ketika kita belum melihat hikmah, kita menganggap wah kok awak sih, awak kurang, padahal tidak. Allah dengan permasalahan, Allah akan memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan terkadang kita pernah ya, kenapa sih harus ada perang? Kalau situ baca sejarah, sekarang misalnya lah dari ribuan tahun ya, ribuan tahun. Situ baca sejarah sampai sekarang 2021. Dari 2000, kalau perbandingannya, ahli sejarah mengatakan dari 4000 tahun yang dialami manusia ini kan 2021 itu kan udah hitungan Masehi ya. Kita hitung mundur sebelum Masehi. Pakar sejarah menyatakan, sejarah Islam ya,
ahli tarikh Islam, ahli sejarah Islam. Dari 4.000 sekian tahun umur dunia ini, 4.500 lah misalnya, cuman 500 tahun yang dilalui tanpa pertikaian dan perselisihan, tanpa perang. 4.000 tahunnya rata-rata diisi dengan peperangan dan kekacauan. Kenapa? Kadang-kadang kita menolak, ya Allah jangan ada masalah, ya Allah jangan ada perselisihan, ya Allah jangan ada perperangan, ya Allah jangan ada persinggungan aku dengan si Polan. Kita minta gitu kan, tanpa sadar Allah sendirilah yang menyuburkan peperangan di muka bumi ini. Allah sendirilah yang menimbulkan permasalahan di muka bumi ini. Allah sendirilah yang mendatangkan permasalahan dalam hidupmu, biar kau tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang tulus sama kau dan mana yang tidak dalam hidup ini, sahabat. Tanpa itu kita nggak tahu siapa kawan, siapa lawan. Banyak orang menggunting dalam lipatan. Serigala berbulu domba. Betul tidak? Dengan perselisihan. Kadang-kadang ketika kita dalam kondisi buruk, kita disitulah kita tahu mana sahabat dan mana hanya teman. Betul tidak? Pak kata Roma, banyak teman di meja makan, teman waktu kita jaya, tetapi di pintu penjara, di sana teman tiada. Betul tidak? Ya ketika kita di penjara dia datang memberikan kekuatan. Wes sekarang tobat, yakin ya Allah Maha Pengampun. Payah balik orang kaya ngono, bro. Dan di situ pikirnya Musa, banyak pengikutku ini. Antem 3 hari, ribuan pengikutku, rupanya tinggal ratusan. Betul tidak? Allah. Aku pun ngene iki, oke, ini aku yang ngono juga. Iki mesem ini apa? Engko nek aku yang masalah balik tinggal siji loro. Loh, betul tidak? Iya, Agim pertama semua ayah ngono kawin meneh. Wah, sepi. Loh, Agim dulu kan komoditas penggemarnya ibu-ibu ngono kawin meneh. Sepi. Padahal namanya ustaz atau siapa juga manusia. Maka saya selalu sampaikan, jangan ambil sosok lain yang harus buat contoh dalam hidup ini selain Rasulullah, karena kita pasti kecewa. Karena selain Rasulullah itu nggak terjaga. Ini yang ngomong pun tidak terjaga. Ini jangan jadi rujukan kebaikanmu. Ini banyak dosa ini. Paham ya? Ini nggak bisa jadi rujukan kebaikanmu. Tapi selama yang ku sampaikan tuh nggak keluar dari Quran dan Sunnah, it's why not? Toh kan bukan aku yang ngomong, itu yang ngomong Allah sama Rasulullah. Kalau perkara yang ngomong cemana, ini manusia, sahabat. Banyak salah, banyak dosa. Tapi selama arahan dan anjurannya belum keluar dari kaidah Quran dan Sunnah, yuk. Gitu. Tapi siapa sosok yang harus kau lihat untuk sosok figur kebaikan? Idolamu itu siapa yang harus kau simpan dalam pemikiranmu? Jangan Abdul Somad, jangan Suhardi, jangan Adi Hidayat, jangan almarhum Arifin Ilham atau Jeffrey Al-Bukhari atau siapa sekarang, Dasat Latif. Jangan. Kalau kau mau dengarkan nasihatnya, silahkan ambil, tapi ngambil sosok untuk kau kuku dan kau tiru tak boleh selain Rasulullah Sallallahu. Nanti kau kecewa, betul tidak? Kan umat selalu begitu. Oh ini naik usah bola, usah terus dielu-elukan. Ini masalah situ telek itu, betul tidak? Kenapa? Karena salah menjadikan figur dalam hidupnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Figurmu itu cuma Rasulullah. Kau nggak boleh ambil figur lain. Nanti kau pasti kecewa. Pasti kecewa. Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Gitu masuk buat partai politik, partai bintang reformasi, menurun popularitasnya. Betul tidak?
Wah, ini yang masih booming Ustaz Abdul Somad rahimahullah, mudah-mudahan dijagakan Allah. Ustaz Adi Hidayat juga mudah-mudahan dijagakan Allah. Tapi jangan mereka yang kita jadikan profil, nanti kita juga akan. Tapi kalau kita melihat sosok Rasulullah, ya siapapun yang ngomong nggak ada masalah. Kita nggak melihat yang dia ngomong ya. Kita sadar yang ngomong juga manusia. Tapi kalau yang disampaikan masih ada nas Quran dan hadisnya, ya semoga. Oh, kita bukan mau ikut dia kok. Kita kan ikut dia ngomong dasarnya Quran, berarti kita ikut Allah. Oh, dia ngomong dasarnya hadis, berarti ikut Rasulullah. Bukan ikut yang ngomong. Ini kan tidak. Kadang-kadang kita terlalu ini. Itu maka sekarang ini begini beragama ini ya. Karena kita mengidolakan sosok yang bukan Muhammad. Sampai mana tadi? Itu tadi ya. Kadang-kadang kita minta ya Allah kalau bisa jangan ada masalah. Malah Allah yang sengaja menjuburkan permasalahan. Pertama, dengan adanya masalah kita belajar sabar. Dengan ada masalah kita belajar ikhlas. Kita belajar kuat, belajar yakin, dan belajar membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang tulus dan mana yang tidak. Tanpa masalah kita mungkin antara hak dan batil ini nyampur. Masalahlah yang kemudian menyampurkan, yang memisahkan antara hak dan yang batil. Nah, jadi orang yang dewasa, orang yakin, orang yang jiwanya penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan, orang yang tidak takut dengan masalah. Karena apa? Dia tahu hakikat masalah itu adalah Allah ingin mengajarkan kita sesuatu. Maka jangan pandang masalah yang datang, tapi lihat siapa yang memberi. Dalam arti kata, yang memberi aja Allah. Allah pasti punya tujuan. Pun tidak ada skenario hidup ini yang nggak ditulis oleh Allah, kan? Betul tidak? Yang buat cerita hidupmu itu adalah zat yang maha baik. Bagaimana mungkin dia menulis yang tidak baik untuk hidupmu? Betul tidak? Yang menuliskan cerita hidupmu itu, cerita hidup yang sekarang kau jalani itu lahir dari pena, dari tulisan zat yang maha baik. Dan itu Allah. Pastinya ketika dia nulis ceritamu, dia punya tujuan baik. Tapi tujuan itu mungkin saat ini belum kau lihat, sehingga mengarahkanmu untuk berburuk sangka kepada Allah. Allah belum melihat tujuanmu. Kita belum melihat tujuan Allah menuliskan sebuah cerita itu. Kita baru tahu nanti ketika ceritanya alhamdulillah. Ketika masih menderita, dulu kita mureng-mureng, galau, takut. Tapi ketika akhirnya kita sampai kepada syukur biar pernah menderita. Betul tidak? Akhirnya ada kesyukuran di satu titik tertentu. Nggak pernah sakitnya, mungkin aku yang nggak bakal belajar kenal Tuhan. Betul tidak? Kalau nggak pernah punya masalah, mungkin aku tidak mendekat kepada Allah. Itu hikmah luar biasa. Karena kalau kehidupannya lancar, jauh biasanya sama Tuhan, jauh. Kalau semua oke, semua terdukung, yang ada sombong, pasti. Oke, break dulu. Kameramen apa ya?